Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Salam. Saya percaya kita semua ada dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib sehingga kita kembali boleh ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada Minggu pagi ini. Walaupun dalam kebersamaan kita ini berlangsung secara online. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah di minggu ini. Dan kita akan buka dan tabiskan jalannya ibadah ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera yang memimpin kita dalam ibadah ini dari awal hingga sampai berakhirnya. Bapa Surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai kami hari lepas hari dalam situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kami tahu kami hidup dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali ada bersama-sama walaupun melalui ibadah online ini ya Tuhan. Karena Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Bahwa Diko tak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Tapi Diko selalu ada, karena Diko lah Immanuel, Allah yang ada dalam hidup kami dan beserta dalam segala aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni kami dari segala dosa kekurangan kami, lalu berkati kami dalam jam ibadah kami ini. Dikau nyatakan kasih kuasa-Mu, mujizat-Mu atas hidup kami, sehingga kami sungguh mendapatkan kekuatan di dalam kebersamaan kami melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kami boleh dipenuhi dalam damai dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan boleh jadi semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami buka dan tabiskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian. Jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan aku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan aku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi berbagai persoalan hidup yang menggantung dalam kehidupan ini, ternyata bukan sekedar keperkasaan dan kemapanan diri untuk dapat mengatasinya. Karena keperkasaan dan kemapanan diri terbatas adanya dan tidak dapat mengatasi setiap persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Sebab ternyata dari situasi kondisi yang kita jalani saat ini, tengah-tengah kita hidup berdampingan dengan COVID-19, kita memang harus mengandalkan Tuhan dalam janji-janjinya. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia berkarya sesuai dengan rencananya atas hidup kita. Saudara, sebagai orang percaya, hendaklah kita selalu mengucap syukur atas perjalanan hidup kita hari lepas hari. Sehingga hidup kita akan tetap tegar dan kuat masuki hari-hari ini. Dan kita tak perlu takut dan khawatir. Karena hidup kita akan selalu dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita hal-hal yang berharga saat kita masuki hari-hari di kehidupan ini. Karena janji-janjinya membuat kita tenang dan tidak khawatir akan hari esok. Tidak khawatir akan masa depan kita. Karena itu dalam pembacaan firman Tuhan tadi, tema kita adalah tetap tinggal dalam janjinya. Karena dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya dapat hidup berkelimpahan. Dan juga Alkitab berkata bahwa saudara dan saya dapat memiliki damai dalam hati dan pikiran. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa saudara dan saya dapat membangun suatu kehidupan yang mampu menanggulangi berbagai badai-badai kesulitan hidup ini. Saudaraku, kita harus meresponi janji Tuhan itu dengan penuh kemantapan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Kita harus katakan ya terhadap janji-janji Tuhan itu. Dengan berkata, saya dapat menerima hal-hal yang saya perlukan di dalam kehidupan ini, di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, ketika kita menerima janji Allah,
Dan kita akan seperti apa yang diperlihatkan oleh Bapa orang beriman, itu Bapa Abraham. Karena ketika ia menerima janji Allah, ia begitu percaya, di mana dia yakin bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki dari Sarah istrinya. Dan dari janji dari firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22 tadi memberitahukan kepada kita 3 faktor bagaimana kita tetap hidup dalam janji-janji yang diperlihatkan oleh Bapa Abraham. Hal yang pertama, untuk tetap menghidupi janji Tuhan dalam kehidupan ini, kita tidak boleh bimbang dan berdalih. Dalam ayat yang ke-20 dari Roma 4 ayat yang ke-20 dari Roma 4 ayat dalam ayat 20 dari Roma 4 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudaraku, janji Tuhan itu harus diwujudkan dalam iman dan kesabaran. Abraham memperlihatkan suatu kualitas iman dengan tidak bimbang dan berdalih dalam ketidakpercayaan. Tetapi sebaliknya, ia diperkuat dalam imannya kepada janji-janji yang kekal yang telah Tuhan nyatakan kepadanya. Di mana ia memuliakan nama Tuhan atas janji-janji itu. Dia atau Abraham ini tidak menggunakan suatu pertimbangan dan alasan-alasan sendiri dalam menilai sesuatu untuk dapat berdalih dengan mempertimbangkan kemampuan manusiawinya. Dan saudara, dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah melarang untuk kita menggunakan sumber-sumber manusiawi kita. Akan tetapi Tuhan inginkan agar kita tidak mengandalkan dan bergantung pada kemampuan manusiawi tersebut. Sehingga dengan demikian kita dapat menggunakannya kemampuan manusiawi kita, tapi tidak bersandar dan mengagungkannya. Dengan kata lain, kita harus beriman kepada Tuhan. Bukan pada apa yang kita miliki. Bukan pada apa yang kita hasilkan. Atau pada kemampuan kita. Saudara, memang pada saat kita menerima janji-janji Allah, kita juga harus menghadapi unsur-unsur ketidakpercayaan. Sebab kadang-kadang janji-janji itu nampak mustahil untuk kita miliki. Namun iman diperlihatkan oleh Abraham membawa kita kepada suatu pembelajaran untuk tidak bergantung kepada sumber manusiawi kita. Untuk bergantung pada kemampuan kita. Sebab firman Tuhan katakan, sebab meskipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Roma 4 ayat 18 dan 19. Saudara, hidup kita selalu diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak selalu sama dengan janji-janji yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga seringkali kita menyelesaikan pikiran, pertimbangan, dan tindakan dengan kenyataan yang ada. Yang menimbulkan suatu kebimbangan dan alasan
alasan manusiawi kita. Oleh sebab itu, agar kita tidak bimbang dan berdalih, kita harus memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada janji-janji firman-Nya. Sehingga kita tidak lagi bimbang dan berdalih karena situasi yang diperhadapkan pada kita. Tapi sebaliknya kita berpegang pada firman-Nya. Yang kedua, untuk tetap hidup dalam janji-janji Tuhan, kita harus tetap bertumbuh dalam iman. Saudara, ada dua hal yang sungguh tidak dapat diubah dalam hidup ini, yaitu janji Allah dan ketetapan Allah. Berdasarkan hal ini, kita harus terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang teguh, seperti sebuah jangkar yang ada pada sebuah kapal. Begitupun jangkar merupakan satu pengharapan bagi jiwa kita, yang tidak dapat membuat kita hanyut oleh derasnya arus penderitaan, derasnya kesulitan-kesulitan di kehidupan ini. Karena apa? Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah mempertaruhkan kredibilitasnya, mempertaruhkan akan kemahakuasaannya, mempertaruhkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya apa yang disampaikan firman Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam Roma 4:20, di mana Abraham terus bertumbuh semakin kuat dalam iman, yang berarti makin sulit penggenapannya, makin luar biasa imannya Abraham. Hal ini merupakan suatu kesaksian yang indah dalam hidup dari seorang yang mampu bertahan dalam berbagai cobaan dan bertumbuh kuat dalam iman, serta mematikan ketidakpercayaan yang hendak membelenggu sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kondisi hidup sebagai orang percaya tidaklah statis, di mana kita akan terus berjalan dalam setiap situasi dan keadaan. Dalam situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, di mana sekali lagi saya mau katakan kita hidup saat ini di masa new normal ini. Kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kita memang harus sungguh memiliki satu kehidupan iman yang terus bertumbuh atas kebenaran firman yang telah kita dengar, yang telah kita renungkan di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup yang kita jalani, di mana kita bergerak dalam setiap aktivitas, kita tetap maju dan bertumbuh di dalam kekuatan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia tak pernah membiarkan kita, Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang kita untuk terus maju, melangkah bergerak dalam satu kekuatan berdasarkan iman yang hanya kepadanya. Di mana kita dibawa dalam satu kehidupan yang terus berkenan kepada Tuhan, bertumbuh dalam satu kedewasaan. Karena di dalam semuanya ini kita akan melihat bahwa kita adalah pribadi yang berbeda. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudaraku, dalam menghidupkan janji-janji Tuhan dalam hidup ini, kita terus bertumbuh dalam iman.
Hal yang ketiga dan yang terakhir, untuk kita tetap ada dalam janji-janji Tuhan, kita harus tekun dalam keyakinan. Ayat yang ke-21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudaraku, banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan dalam hidup ini, yang menyebabkan kita sering kehilangan kesabaran. Namun kita dibawa dalam kebenaran firman-Nya untuk bisa mengendalikan sikap hati kita, di mana ketika kita diberhadapkan dalam situasi-situasi yang menakutkan, situasi-situasi yang menegangkan, kita akan terus hidup dalam satu keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan kepastian di dalam janji-janjinya. Sehingga kita terus melangkah dalam menanggapi setiap situasi yang datang mungkin bertubi-tubi, yang seringkali membuat kita takut, gentar, bahkan membuat kita khawatir, bahkan membuat kita kecewa. Tapi kita dibawa terus untuk dapat meyakinkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan doa kita, dan Dia pasti memberikan satu perubahan bagi kita. Namun satu hal yang Tuhan inginkan, agar kita tetap yakin dalam satu ketekunan, di mana kita tetap menantikan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saudara, menantikan Tuhan dalam situasi hidup yang menegangkan bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Tapi inilah yang diperlihatkan oleh Abraham. Hal mana yang tetap tekun dalam keyakinan dengan memuliakan Allah. Bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Ia menantikan Tuhan dengan penuh kepastian, penuh keyakinan. Ini berarti bahwa kita sebagai orang percaya yang adalah keturunan Abraham dalam Yesus Kristus, kita terus dibawa untuk membangun sikap hati yang kuat dan teguh dalam menantikan penggenapan janji-janji Tuhan itu. Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu sungguh tetap melaksanakan rancangan Tuhan atas kehidupan kita di perjalanan hidup ini. Bahwa iman dan pengharapan kita tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan. Oleh sebab itu saudaraku, tetap ada dalam keyakinan, sehingga kita terus ada dalam satu ketetapan untuk berpegang pada janji-janjinya. Karena iman kita sungguh sangat dihargai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus masuk dalam hari-hari kehidupan ini dalam genggaman tangan Tuhan, dalam tuntunan terang kuasa firman, bahkan dibawa dalam kasih yang tak pernah bersudahan, untuk selalu meraih setiap berkat-Nya yang telah Dia siapkan bagi kita. Walaupun situasi tidak menjanjikan, tapi dalam Tuhan Ia selalu memberikan kepastian bagi kita. Kita melangkah maju terus bersama dengan Tuhan, karena melalui firman yang telah disampaikan bagi kita melalui teladan Bapak Abraham, kita semakin diteguhkan bahwa Allah
tetap melaksanakan janji-janjinya. Ia tidak dibatasi oleh keberadaan kita, tidak dibatasi oleh kelemahan kita. Tapi dia tetap akan memperlihatkan bahwa sungguh dia Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sungguh siap menggenapi janji-janjinya atas kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian, El Shaddai, El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Pada akhir dari ibadah kami ini ya Tuhan, kami sungguh serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan hari-hari yang akan kami lalui, yang ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan mari Tuhan berkati kami, karena kami tahu Dikau Allah yang siap untuk memberikan kami segala berkat
yang kami perlukan dalam hidup ini. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.